bagus menurut saya, sangat positif dan dapat menggerakkan ini keimanan warga sini untuk rajin beribadah. Ada yang saya tanya tuh, bagaimana keberadaan adik-adik kita ini KKM? Sebenarnya sangat luar biasa ilmunya, karena dia sudah menguasai kayaknya bersama teman-temannya kan begitu. Kegiatannya kayaknya tidak saja tentang keagamaan, akan mendukung juga kegiatan-kegiatan umum. Harapan saya ya, mudah-mudahan adik KKM ini perjuangannya untuk membesarkan ini syiar Islam ini betul-betul bisa maju lagi. أدخلنا الجنان يا ربي يا منان الله يا الله يا الله لا إله إلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari KKM Mahat Ali Latifiyah Posko 2 Desa Tandasura sedang berada di kediaman dari salah satu tokoh masyarakat yang bernama Bapak Mulyadi selaku pembina TPA Al-Mul, juga selaku Sekdes di Desa Tandasura ini. Jadi kali ini kami ingin melakukan wawancara kepada beliau ini tentang TPA yang beliau bangun selama ini. Pertanyaan pertama yang ingin kami tanyakan, apa asal-usul nare memotivasi tak upuang sehingga meletor membangun TPA Redini di Kaputta ini? Terima kasih. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mulyadi selaku pembina TPA Al-Mul, dan sekaligus bertepatan kami diberi amanah sebagai sekretaris Desa Tandasura. TPA Al-Mul ini lahir pada tahun 2018 ketika kami mempunyai tugas sebagai penyuluh agama Islam pada waktu itu. Melihat dari anak-anak yang tidak terlalu mencintai Al-Quran, dan karena di desa kami ini tidak banyak, hanya 1-2 TPA. Setelah berdirinya TPA Al-Mul itu menjadi 2, khususnya di Dusun Tandasura. Mulai dari 1, 2, 3 santri, dan sampai hari ini sudah sampai 30 santri yang kemudian sampai hari ini kami rawat terus. Kemudian pertanyaan yang kedua Bapak, kan kami ini dari KKM Mahat Ali Latifiyah, salah satu program kerja kami itu adalah membantu pembina TPA dalam mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Jadi apa tanggapan tadi puang masalah ya program kerja tadi membantu pembina TPA puang? Alhamdulillah ya, selaku pembina TPA Al-Mul dan sebagai pemerintah desa ini sangat terbantu dan sangat berterima kasih kepada mahasantri yang ber-KKM di desa ini, karena setelah hadirnya mahasantri di Desa Tandasura dari Mahat Ali ini, saya melihat santri-santri TPA Al-Mul dan jamaah masjid itu ada peningkatan, dan secara semangat santri TPA Al-Mul saya melihat anak-anak lebih bersemangat ketika belajar atau diajar oleh mahasantri. Itu yang kemudian saya lihat dan saya rasakan, dan kami sangat sebagai pembina TPA sangat terbantu dengan adanya mahasantri ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu Pak, apa harapan tadi untuk kita dek mahasantri dek
yang selaku mengabdi selama beberapa hari ini, dan insya Allah di tanggal 29 nanti akan penarikan. Apa harapan Bapak kepada kami ini? Harapan kami seandainya male terima ya dapat malai wanda mire nah santri karena betul-betul bukan dari segi anak-anak yang bersemangat dalam mengaji, tapi juga kita melihat kegiatan di masjid dan jamaah itu ada peningkatan. Nah, ini yang kemudian ke depan mudah-mudahan ini selalu terbina di kerjasama dengan Mahat Ali Latifiyah, karena memang luar biasa pengaruhnya di kami sebagai pembina TPA dan secara keseluruhan di seluruh wilayah Desa Tandasura. Alhamdulillah. Terakhir Dek Puang, mungkin dia Dek pesata dia meloni palambe kepada teman-teman di luar sana ini, terutama dalam masalah keagamaan. Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat di sana? Ya, harapan kami karena program ini tidak harus berakhir dulu. Harapan kami sebagai pemerintah dan masyarakat dan pembina TPA Al-Mul, semoga semangat yang sudah ditanamkan selama Mahasantri ada di Desa Tandasura ini terus kami bisa bina, kami jaga, dan pesan kami semoga Mahat Ali Latifiyah ini senantiasa mengirimkan Mahasantrinya ke TPA kami khususnya dan ke Desa Tandasura ini. Karena kami sangat berterima kasih karena Mahasantri kita lihat dan kita amati mempunyai kualitas dari segi keagamaan, punya etika yang bagus, dan punya disiplin ilmu yang kami anggap sangat berguna dan sangat baik diterapkan di Desa Tandasura ini dan TPA Al-Mul. Ya, mungkin itu yang bisa yang kami dapat pelajaran pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Mahat Ali kita ini, Mahat Ali Latifiyah, selalu membawa dampak positif terhadap masyarakat dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat di luar sana dan memberikan dampak berkelanjutan atau sesuai dengan motto KKM kami, impactful. Sekian dari kami bersama Bapak Mulyadi selaku pembina TPA Al-Mul dan juga selaku pemerintah desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik kita semua gagal. Angkat minumanmu bersedih bersama-sama. La ilaha illallah. Putus asa. Kami melihat bahwa manfaatnya sangat positif buat kami. Banyak hal yang selama ini kami tidak paham dan ketahui, tapi alhamdulillah dengan Perubahan dirasakan adanya kegiatan belajar mengaji dari tidak tahu panjang pendeknya. Ya, salah satu manfaat yang diberikan oleh teman-teman KKM itu kayak melakukan ceramah di masjid yang dilakukan 2 kali sampai 1 kali seminggu. Mama ada di Perau tuh tahun ini podenya anak-anak mahasiswa kakak pesantren ya itu oleh sana karena sering minta guru di masjid kita bapak guru tajwid ya alhamdulillah yang mulai paham panjang pendeknya dan kemudian ya sering minta adakan pengajian contohnya tadi malam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tiara, mewakili teman-teman siswa SMK. Di kesempatan ini, kami akan menyajikan laporan khusus mengenai pelaksanaan program pembelajaran agama di sekolah kami. Bersama kakak-kakak mahasantri yang bertugas di Desa Sulai. Kehadiran mereka tentu membawa warna baru dan suasana berbeda dalam proses belajar kami. Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas, kami telah menyiapkan wawancara dengan teman yang merasakan pembelajaran ini. Halo Piana. Halo. Bolehkah kamu ceritakan kesan dan pengalamanmu selama mengikuti pembelajaran bersama kakak-kakak mahasantri ini? Apakah ada hal yang membuatmu senang atau terbantu? Tentu saja dengan senang hati. Sejujurnya kami sangat senang dan terbantu sekali. Selama ini kakak-kakak mahasantri mengajar dengan sikap yang santun, ramah, dan mempunyai sikap yang sangat luar biasa. Cara mereka menyampaikan materi agama mulai dari pemahaman tentang air, hadas, istinja, hingga tata cara beribadah yang benar disampaikan dengan bahasa sederhana. Terima kasih banyak kakak-kakak sudah hadir dan membimbing kami dengan tulus selama ini. Itulah tadi tanggapan kami sebagai siswa. Kini mari kita dengarkan pandangan dari pimpinan sekolah. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati. Ya, siap. Bagaimana penilaian Bapak terhadap keberadaan dan kinerja mahasantri yang membantu pembelajaran pembinaan serta pembelajaran agama di sekolah kita ini? Tentu yang pertama kita secara bersama-sama mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik mahasantri dari Ma'had Ali Latifia Parapte, karena alhamdulillah di satuan pendidikan kita, di sekolah kita, di SMK Kota Tinggi itu memberikan manfaat yang sifatnya besar. Kenapa saya sampaikan manfaat yang sangat besar? Karena adik-adik mahasantri itu memberikan ilmu-ilmu agama yang diberikan kepada siswa yang ada di sekolah kita. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di sekolah kita yang sifatnya sekolah formal, mata pelajaran agama itu kan terjadwal. Itu terjadwal, automatically itu kurang untuk jam agamanya. Nah, dengan kehadiran mahasantri dari Ma'had Ali Latifia Parapte, alhamdulillah jam untuk mata pelajaran agama itu bertambah dan keilmuan yang disampaikan itu sangat tepat sasaran kepada siswa yang ada di sekolah kita. Itu memberikan dampak yang besar kepada siswa. Apakah ada harapan-harapan yang ingin Bapak sampaikan? Tentu banyak harapan yang ingin kami sampaikan, terutama dari kami pihak SMK Kota Tinggi. Jadi kami sangat berharap kepada pengelola kampus Ma'had Ali Latifia Parapte untuk tahun-tahun berikutnya itu kembali bisa menghadirkan mahasiswanya dalam program KKN di SMK Kota Tinggi, karena di sekolah kami itu sangat membutuhkan pembinaan keagamaan. Oleh karena itu kami sangat berharap program KKN ini bisa berlanjut dan salah satunya ditempatkan atau programnya itu salah satunya ada di sekolah kami. Terima kasih. Demikianlah hasil laporan kami. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin baik ke depannya. Saya Tiara melaporkan langsung dari SMK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya sangat baik, juga kita lihat dari cerita masyarakat di sekitar kita bahwasanya dengan adanya
teman-teman KKM ini sangat membantu khususnya di pendidikan ataupun di tempat-tempat TPA, tempat pengajian. Juga sangat membantu masyarakat umum khususnya untuk kajian-kajian keagamaan. Terlepas dari itu, kita juga sebagai pemuda, apalagi momentumnya ini kita menyelenggarakan suatu kegiatan tahunan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami dari pemuda sangat merasa merasa terbantu dengan adanya teman-teman KKM ini karena bisa berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan, menyukseskan kegiatan-kegiatan ataupun perlombaan-perlombaan yang kita selenggarakan seperti itu. Terus yang kedua. Jadi bagaimana kesannya Bapak? Kesan Ibu selama kami ber-KKM di desa ini, Bu? Setelah KKM masuk di desa kami itu sangat luar biasa dampak positifnya. Yang pertama, di mana pada saat kegiatan di masjid itu agak mulai kelihatan bagus lah adik-adiknya. Yang dulunya pada saat selesai maghrib adik-adiknya sering main game. Sekarang setelah KKM ada, adik-adik itu ya bisa dibilang sudah ada ketertarikan untuk di masjid, yang dimana di masjid itu mengadakan pengajian dan bacaan hikmah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selama adik-adik dari KKM dari Parape selama ini membawa pengaruh positif pada warga yang ada di Desa Sambabo, khususnya yang ada di 4 dusun ini, terutama pada adik-adik, anak-anak yang antusias sekali bergabung ke masjid untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau program adik-adik dari KKM ini. Alhamdulillah selama ini adik-adik itu jarang sekali ke masjid, dan setelah adanya adik-adik ini ber-KKM di desa kami, alhamdulillah sudah sering-sering bahkan antusias untuk bergabung bersalat berjamaah, bahkan mengikuti pengajian dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Insya Allah, alhamdulillah, pesan saya, alhamdulillah baik, karena selama di sini kita tak semua anak-anak juga di sini kurang dalam keadaan tetap selama ada anak KKN di sini, ada adik-adik, ya, alhamdulillah baik. Dan kita juga di sini ibu-ibu, kita tak semua di sini juga jarang pengajian. Kemudian kan ada kumpulan majelis taklim, tapi alhamdulillah dalam 3 kali pertemuan itu berapa kali? 3 kali dalam 1 minggu. Alhamdulillah sudah berjalan lancar, dan ya so far alhamdulillah saya baik semuanya, dan saya berterima kasih karena kebetulan ini rumah kita ini langsung ditempati sama anak KKN dari desa. Ya, kesannya baik karena selama ada KKN di sini ya bisa belajar sama anak KKN, belajar mengaji. Anda kan bisa lebih lama, lebih bagus lagi. Yang kita dilupa sudah diingat nih. Misalnya saya ini mau belajar itu surat Gondo, ya memang ada perubahan. Bagus di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran anak-anak KKM dari Selapia, Parape. Alhamdulillah sangat membantu, terutama di bidang keagamaan, kemudian di sekolah-sekolah ada program tiap malam, ada pengajian, ada belajar mengaji kepada
kepada kami yang ini masyarakat, alhamdulillah. Kemudian setiap Jumatnya juga dia mengunjungi masjid untuk baca khutbah, alhamdulillah. Kami sangat bersyukur, terutama tentang pengajian yang diberikan kepada kami, terus membaca Al-Quran yang tadinya belum bisa membaca yang sempurna, tapi alhamdulillah setelah diberikan pengajaran ya walaupun tidak sempurna tapi alhamdulillah sudah ada perkembangan. Dan terima kasih banyak kepada anak-anak KKM ini. Semoga anak-anak KKM ini bisa melanjutkan pendidikan yang lebih baik, terutama untuk penyelesaian studinya nanti di kampus. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.